Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Gunho Gu Story. Sebenarnya, Presiden perusahaan pembuat jendela meminta saya untuk bermain golf dengannya beberapa hari yang lalu, dan saya tidak bisa karena saya tidak tahu cara bermain golf. Saya bahkan belum pernah menyentuh tongkat golf sebelumnya. Saya sangat menyarankan Anda untuk mempelajarinya. Ambil beberapa pelajaran dan bayar dengan kartu kredit perusahaan. Sekretaris Hijong Park membawakan 2 cangkir kopi ke kantor Gunho. Kapan orang tuamu pindah ke kondominium baru di Seoul? Mereka akan pindah pada tanggal 5 bulan ini. Sisa saldonya sudah kami lunasi kemarin. Mereka pasti sangat senang. Jangan memulainya. Kita pergi ke kondominium baru kemarin, dan saat ibuku melihat kondominium kosong itu, dia sangat gembira. Dia terus bertanya padaku apakah itu benar-benar milik kita, dan dia bahkan menari di ruang tamu. Haha, benarkah? Ibuku bahkan tidak ingin mengecat ulang wallpapernya, dia bilang wallpapernya masih terlihat sangat bersih. Tapi aku bersikeras untuk mengecat ulang wallpaper dan mengecat ulang kamar mandi. Aku sudah memilih perusahaan desain interior dan menjadwalkan pengerjaannya. Adik laki-lakiku ikut bergabung kami ke kondominium sepulang kerja, dan dia juga sangat bersemangat. Benar-benar, adik laki-lakiku bilang karena orang tua kami akan tinggal di kondominium seperti itu, dia pikir dia bisa menemukan seseorang untuk dinikahi lebih cepat. Aku pasti pernah bertemu kakakmu sebelumnya, tapi aku tidak begitu mengingatnya. Dia bukan murid yang baik ketika dia masih di sekolah. Dia belajar di Community College dan memperoleh lisensi level 1 sebagai tukang listrik. Namun dia masuk ke perusahaan yang bagus, dan pemilik perusahaan menghargai dia dan mengakui kompetensinya di tempat kerja. Anda bilang dia bekerja di perusahaan yang melakukan pekerjaan subkontrak untuk Korea Electric Power Corporation, kan? Iya, nama perusahaannya Ilsin Electricity. Menurut kakakku, perusahaan itu sudah ada sejak lama. Tahukah kamu apa yang kakakku katakan tentang aku? Apa yang dia katakan? Katanya, karirku sukses karena aku punya teman yang baik. Haha, dia konyol. Dia bilang hanya karena aku punya teman baik, aku bisa menjadi presiden sebuah perusahaan di Tiongkok, dan aku bisa menikah dan tinggal di sebuah kondominium mewah di Tiongkok, dan juga, kami bisa membeli sebuah kondominium berukuran 30 kyung di kota Incheon. Dia mengatakan bahwa dia tidak akan bisa melakukan hal yang sama jika itu dia. Haha, kakakmu lucu. Sebenarnya apa yang dia katakan itu semua benar. Aku punya teman baik. Setelah pernikahan di kota Incheon, aku akan memfokuskan seluruh energiku untuk mengembangkan perusahaan suku cadang GH di Tiongkok. Aku sangat mengkhawatirkan orang tuaku, tapi sekarang semuanya sudah beres, dan saya sangat bahagia. Apakah orang-orang dari zona pengembangan ekonomi Dandong menghubungi Anda lagi? Ya, sekali. Mereka menanyakan apakah saya punya kesempatan untuk mendiskusikan saran mereka dengan Anda. Mereka mengundang kami di zona pengembangan ekonomi Dandong. Kamu akan kembali ke Tiongkok hari ini, bukan? Ya, aku akan mengambil penerbangan jam 5. Yah, sebaiknya kamu cepat. Kamu harus bersiap-siap. Kurasa kamu tidak akan bisa makan siang dengan para eksekutif kami hari ini sebelum kamu berangkat. Aku akan pergi, teman. Aku akan berbicara dengan Jong Suk di bawah sebelum aku keluar. Oke, teruskan kerja bagus. Sampai jumpa di pernikahanmu di Incheon sebulan kemudian. Saat itu jam 5 dan Gunho bersiap-siap untuk pulang. Gunho selalu berusaha pulang kerja pada pukul 5 agar pekerja lain merasa lebih nyaman. Jika dia lembur di tempat kerja, karyawan lain merasa sangat tidak nyaman meninggalkan pekerjaan sampai Gunho berangkat ke rumah. Gunho sedang menuju ke tempat parkir ketika dia melihat Jong Suk di dekat restoran perusahaan. Jong Suk tampak kelelahan. Kak, kamu mau pulang? Kamu terlihat sangat lelah. Aku harus begadang hari ini. Kenapa kamu tidak bergabung denganku untuk makan malam sebelum pulang? Ada banyak pekerjaan yang harus kamu selesaikan. Ya. Saya harus mengurus masalah mesin saya itu. Saya menerapkan rencana itu secara rinci dengan manajer departemen produksi dan pemimpin tim dan memasang label pada setiap mesin. Itu memakan banyak waktu. Benarkah? Kamu baik-baik saja. Nah, sekarang menurut saya ini adalah program yang bagus.
Masalahnya adalah apakah kita bisa mempertahankannya sebagai sebuah sistem untuk waktu yang lama. Oke, teruslah bekerja dengan baik. Anda adalah manajer pabrik. Anda harus mampu menangani segala macam situasi. Hidup saya menjadi sangat melelahkan setelah manajer pabrik sebelumnya pensiun. Karena kamu bekerja sangat keras, orang tidak akan membicarakan hal buruk di belakangmu seolah-olah kamu masih terlalu muda untuk menjadi manajer pabrik atau semacamnya. Itu karena kamu ada di belakangku, kawan. Oh, Min Hyuk bilang dia ingin berbicara denganmu sebelum dia berangkat ke China. Apakah kamu punya kesempatan untuk bertemu dengannya lebih awal? Ya, apakah kalian membicarakan sesuatu yang menyenangkan? Tidak, dia ingin tahu lebih banyak tentang program My Machine. Dia membuat catatan dan mengamati kami berdiskusi tentang program tersebut. Benar-benar. Dia bilang dia ingin menerapkan program mesin saya ke pabrik di Tiongkok juga. Dia meminta saya untuk mengambil beberapa gambar label mesin dan jurnal harian kami setelah kami benar-benar memulai program tersebut. Benar-benar, Gunho tidak berkata apa-apa lagi dan hanya tersenyum. Oke, kerja bagus, Jong-suk, aku akan pulang sekarang. Oke, berkendara aman, kawan. Gunho sedang menonton TV di rumahnya di kota Buldang, kota Cheonan sepulang kerja ketika dia menerima panggilan telepon dari Jian Wang. Hei, Jian Wang, apakah kamu di Bandara Internasional Incheon? Tidak, saya tiba lebih awal. Saya di asrama Universitas Nasional Seoul. Kedengarannya kamu sudah minum, ya? Ya, aku minum-minum bersama para profesor di Universitas Nasional Seoul. Kamu tahu Universitas Nasional Seoul adalah universitas ternama di Korea kan? Jadi para profesor itu adalah orang-orang paling cerdas dan paling berpengetahuan di negeri ini. Cerdasnya aku, mereka sama sekali tidak istimewa. Mereka semua sama. Yah, para profesor di Universitas Nasional Seoul adalah salah satu orang yang paling dihormati di Korea. Mereka hanyalah sarjana. Profesor tidak menghasilkan banyak uang, dan mereka tidak memiliki kekuatan politik atau semacamnya. Profesor tidak seharusnya mengejar uang atau kekuasaan. Mereka seharusnya tidak melakukannya, kan? Tapi selalu ada orang yang melakukan apa yang tidak seharusnya mereka lakukan, baik di Tiongkok maupun di Korea. Haha, menurutku kamu terlalu banyak minum, kawan. Tidurlah. Kamu akan datang ke sini lusa kan? Aku sudah membuat janji temu golf kita. Kamu bilang lapangan golf itu dekat dengan pabrikmu, kan? Ya, benar. Namanya Sangrok Country Club. Saya memesan 27 hole untuk kami. Ini dioperasikan oleh Layanan Pensiun Nasional Korea, dan green fee mereka tidak mahal sama sekali. Pensiun. Apakah seperti yang Lao Jin di Tiongkok? Itu benar. Oke, Gunho. Terima kasih. Kamu memang temanku, dan aku sangat bangga padamu. Setiap pagi, manajer akuntansi membawa laporan keuangan harian ke kantor presiden untuk ditinjau oleh Gunho. Laporan tersebut telah direview dan ditandatangani oleh auditor internal. Biasanya mencakup laporan rinci tentang penyetoran dan penarikan, surat promes elektronik, dan pembayaran B2B pada hari sebelumnya. Tolong sampaikan juga laporan itu kepada Presiden Song. Saya sudah mencoba Pak, tapi dia menolak mengulasnya. Katanya dia ingin fokus hanya pada penjualan dan produksi. Dia bilang begitu. Tampaknya Presiden Song adalah orang yang sangat berhati-hati. Dia tidak ingin memberikan kesan kepada Gunho bahwa dia mencoba melibatkan dirinya terlalu banyak dan terlalu dalam mengelola perusahaan meskipun Gunho lah yang pertama kali menawarkan posisi ko-presiden kepadanya. Setelah manajer akuntansi meninggalkan kantor, manajer departemen penjualan, Chang Hun Seo, memasuki kantor. Dia adalah salah satu dari orang-orang yang baru saja dipromosikan. Apakah Direktur Dong Chan Kim menyerahkan semua pekerjaan di Departemen Penjualan kepada Anda sebelum dia berangkat ke Dion Korea? Ya, benar. Kadang-kadang aku meneleponnya jika ada yang ingin kutanyakan padanya. Itu bagus. Penjualan sangat penting bagi bisnis kita. Tidak berlebihan jika kita mengatakan bisnis suatu perusahaan bergantung pada aktivitas penjualannya. Kami melakukan yang terbaik, Tuan. Kami menerima pesanan baru dari Seongchang Corp, sebanyak 50.000 selan. Ini mungkin pesanan satu kali, jadi tidak akan terlalu membantu dalam jangka panjang. Benar-benar, Direktur Jong-suk Park mengatakan dia akan menggunakan jalur produksi 4 untuk memproduksi selan. Dia mengatakan mesin di jalur 4 tidak melakukan apapun saat ini.
Yah, ini bisa menjadi awal yang baik. Mereka mungkin akan memesan lebih banyak produk yang sama atau bahkan produk lain. Kami harus membuat produk terbaik yang kami bisa pada setiap pesanan. Dimengerti, Tuan. Ada hal lain yang ingin kamu laporkan padaku. Putra Presiden Industri Sangweon akan segera menikah. Saya tidak yakin berapa banyak uang hadiah yang perlu kami berikan untuk itu. Industri Sangweon adalah salah satu perusahaan pelanggan utama kami. Kami menjual produk kami kepada mereka seharga 200 juta won per bulan. Di mana tempat pernikahannya? Ada di Hotel Hilton di Seoul. Sabtu depan, Tuan. Saya akan menghadiri pernikahannya. Ini industri Sangweon, sebaiknya saya pergi ke sana dan memberi selamat kepadanya atas pernikahan putranya. Mereka adalah pelanggan penting bagi kami. Beritahu Departemen Urusan Umum untuk menyiapkan karangan bunga ucapan selamat dengan nama saya di atasnya dan kirimkan kepada mereka pada hari pernikahan. Baik, Tuan. Surat undangan pernikahannya akan saya tinggalkan di sini. Ketika manajer penjualan Chang Huan Seo sedang berjalan menuju pintu untuk pergi, Gun Ho memanggilnya. Oh, manajer Seo, saya tahu Anda baru-baru ini mengadakan pernikahan Anda sendiri. Saya sedang berada di Jepang saat itu, dan saya minta maaf karena saya tidak bisa menghadiri pernikahan Anda. Tidak, Tuan, jangan berkata begitu. Saya menerima hadiah uang pernikahan Anda. Jumlahnya banyak, dan saya sangat menghargainya. Saya juga tahu bahwa Anda menginstruksikan semua eksekutif untuk datang ke pernikahan saya. Saya punya banyak orang di pernikahanku untuk memberi selamat kepadaku. Terima kasih, Tuan. Di mana kamu tinggal sekarang? Saya tinggal di kota Sangyong, kota Cheonan, Tuan. Setelah meninjau laporan harian, Gun Ho pergi ke lokasi pembangunan di kota Asan. Ada 3 kantor kontainer yang ditempatkan di pintu masuk lokasi konstruksi. Satu untuk sutradara Yun, dan satu lagi dibagikan oleh Tuan Adam Kessler dan sutradara Dong Chan Kim. Juga, penerjemahnya, Ten Lee, ada di sana juga, jadi sebuah meja kecil ditambahkan. Kantornya tentu saja tidak luas, mereka sebenarnya sangat kecil untuk digunakan bersama oleh 3 orang. Satunya lagi digunakan para pekerja konstruksi untuk waktu istirahat. Hanya ada 1 toilet portabel untuk mereka gunakan. Suasananya sangat tidak nyaman bagi semua orang yang bekerja di sana, namun mereka tidak mengeluh karena pabrik canggih mereka sedang dibangun dan hampir selesai. Mereka hanya berharap gedung itu bisa lebih cepat dibangun. Bagaimana kabarmu semua? Ketika Gun Ho memasuki lokasi konstruksi, Direktur Kim dan penerjemah berdiri dan menyambutnya. Tuan Adam Kessler berdiri dari tempat duduknya dan berteriak, "Selamat pagi." Gun Ho memandang penerjemah dan berkata, "Bisakah Anda bertanya pada Tuan Adam Kessler apakah dia nyaman bekerja di sini?" Setelah penerjemah bertanya kepada Tuan Kessler dalam bahasa Inggris, Tuan Kessler tersenyum lebar dan berkata, "Tidak masalah." Direktur Yun berada di lokasi konstruksi dan berlari ke kantor kontainer ketika dia mendengar bahwa Gun Ho ada di sini. "Tuan, Anda di sini. Bagaimana kabarmu, Direktur Yun?" "Bangunannya sudah selesai. Kami sedang mengerjakan kabel listrik sekarang." "Benar-benar. Apakah Anda ingin minum kopi, Tuan? Kami memiliki mesin penjual otomatis di tempat istirahat." "Haha, tidak, terima kasih. Aku sudah minum kopi pagiku, tapi terima kasih sudah menawarkannya." Gun Ho memasuki kantor kontainer yang digunakan oleh Direktur Yun. Ada meja bundar kecil yang mungkin bisa menampung 3 atau 4 orang, dan memungkinkan mereka mengadakan pertemuan di sana. Direktur Dong Chan Kim mengikuti Gun Ho ke kantor kontainer. "Saya kira kita perlu mulai mempersiapkan upacara peresmian gedung lagi. Kita bisa membuatnya sangat mirip dengan upacara peresmian bangunan yang kita adakan untuk pabrik di kota Jiksan. Apakah akan baik-baik saja?" "Tentu. Tapi kali ini kita harus mengundang semua pejabat dari pemerintah daerah di kota Asan. Anda bisa menanyakannya kepada Direktur Urusan Umum." "Direktur Choi, pembangunan pabrik ini telah menarik banyak perhatian ketika disebutkan di surat kabar lokal karena insiden penyerangan di dekat Hotel Sumber Air Panas Onyang terakhir kali." "Dimengerti, Tuan. Bagaimana dengan mempekerjakan karyawan untuk Bion Korea? Saya punya 2 kandidat terbaik, dan saya belum memutuskan siapa yang harus saya pilih." Kedua kandidat berbicara bahasa Inggris dengan baik. "Ya, benar. Apakah Anda ingin melihat resume mereka, Tuan?" "Tidak, tidak apa-apa.
Jika kamu tidak bisa memilih hanya satu orang karena kamu menyukai keduanya, kamu bisa mempekerjakan mereka semua. Terima kasih, Tuan. Lega sekali. Saya kira saya akan mengambil keduanya. Direktur Kim tampak bersemangat dan tersenyum lebar. Ketika Gunho kembali ke kantornya di kota Jiksan setelah mengunjungi lokasi pembangunan di kota Asan, saat itu pukul 11.30. Direktur Jongsuk Park sedang berdiri di sekitar pintu kantor Gunho. Ada apa? Ini permintaan cuti lebih awal hari ini. Ada apa? Apakah kamu sakit? Apakah kamu perlu ke dokter? Orang tuaku ada di sini. Aku harus pergi. Orang tuamu, di sini, di kota Cheonan. Ya, oh. Benarkah? Untuk acara apa? Orang tuaku akan bertemu dengan orang tua pacarku hari ini. Benarkah? Makanya kamu terlihat sangat rapi hari ini. Kamu baru potong rambut ya? Haha, benar. Di mana mereka akan bertemu? Restoran Senjiwon di kota Baekseok. Di mana orang tuamu sekarang? Mereka akan segera sampai di terminal bus ekspres. Kalau saya berangkat sekarang, saya bisa sampai di sana tepat waktu. Ayo pergi bersama denganmu, kawan. Ya, orang tuamu datang jauh-jauh ke kota Cheonan. Aku ingin bertemu mereka. Tidak perlu, kawan. Aku masih ingat seoleontang sup tulang sapi ibumu yang hangat dan nikmat. Ayo pergi. Sungguh kamu tidak perlu melakukan itu.